Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur ketika kita boleh pada malam hari ini berjumpa dalam keadaan sehat dan bersukacita. Sebelum kita menikmati malam kita, ataupun kita akan beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pekerjaan tangan-Mu yang tidak henti-hentinya di sepanjang kehidupan kami. Tuhan selalu mengawal, melingkupi kami, bahkan ketika kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sampai malam hari ini, di mana kami boleh melalui aktivitas kami dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini. Terima kasih ya Bapa ketika Tuhan boleh menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh mengucap syukur ketika kita boleh akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 29. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak memujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakanlah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, maka di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benarkah juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu? Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia menduduki engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Ratu mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa pada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 616 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan
600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan 3 mina. Emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tak kala itu 6 tingkatnya, pada tahta itu ada sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan kepada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kerat dan burung merah. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahan, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempahkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangi dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semua itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Kalau kita tahu, Salomo adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang terkenal karena hikmat dan kekayaannya. Nama Salomo berarti damai sentosa. Ia dipilih Tuhan sebelum ada di dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah berpesan kepada Daud bahwa putranya, yaitu Salomo, akan mengokohkan kerajaan dan mendirikan rumah Tuhan. Kita bisa melihat di 2 Samuel 7 ayat 12-13 yang berkata, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya." Ya, Amang-Inang, dari pembacaan ini saya mengangkat judul bertema belajar dan meneladani dari orang yang berhikmat. Dalam pembacaan teks ini kita bisa melihat bagaimana Salomo berhikmat. Adalah sukacita tersendiri bagi kita semua di saat ini, dan pasti akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita manakala kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini sebagai firman Tuhan untuk kita semua. Bagian Alkitab ini berisikan suatu perjumpaan atau pertemuan yang sangat menginspirasi setiap orang percaya. Perjumpaan yang terjadi bukan oleh karena kebesaran semata dari Salomo sebagai raja, melainkan diakibatkan oleh keberadaan Salomo sebagai orang yang dikenal dari hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bahwa ia hidup dengan hikmat itu, bahwa ia menjalankan tugasnya sebagai raja berdasarkan hikmat itu. Dan hikmat itulah yang membuatnya dikenal oleh orang lain, termaksud ratu dari negeri Sheba yang sudah kita baca tadi. Kita bisa melihat bagaimana dia terkenal dengan hikmatnya, sehingga orang lain mengenalnya, termasuk ratu dari negeri Sheba tadi, Amang-Inang. Kita bisa juga melihat bagaimana Salomo
memiliki kemampuan yang luar biasa ketika Allah mengaruniakan hikmat kepadanya. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat tentang kehebatan Salomo. Hikmat yang luar biasa yang pertama yang boleh kita lihat. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo sehingga banyak orang berikhtiar menghadap Salomo, ingin menyaksikan hikmat tersebut. Dapat kita lihat dan kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Karena hikmat yang dimilikinya, Salomo menjadi lebih bijaksana dari semua orang. Bisa kita lihat dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Ia pun menjadi sangat terkenal. Bahkan Salomo juga dikenal dengan kekayaan yang melimpah. Salomo tidak hanya diberikan dengan hikmat, tapi juga kekayaan. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Begitu kayanya Salomo sehingga seluruh perkakas minuman raja dan semua barang yang ada di dalam istananya terbuat dari emas murni. Tidak ada barang perak. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 21. Dan Raja Salomo melebihi semuanya raja di dalam hal kekayaan dan hikmat. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Ketika kita berbicara tentang hikmat, sudahkah kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan? Di dalam kehidupan saat ini, di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, bahkan di kemajuan teknologi, apakah kita masih mengandalkan hikmat dari Allah atau kemampuan diri kita yang berdasarkan dunia? Hikmat adalah pengetahuan untuk bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi yang ada. Hikmat bukanlah pengetahuan saja. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan tepat. Hikmat adalah kemampuan untuk mengaitkan segala yang diketahui untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup. Hikmat selalu berkaitan dengan kehidupan yang dijalankan. Apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, hikmatlah yang menjadi pengarah penuntun kita. Siapa yang menyelidiki hikmat hanya demi memuaskan rasa ingin tahu, dia bukan orang berhikmat. Salomo dengan hikmatnya menjawab segala pertanyaan dari Ratu Sheba. Tetapi ternyata bukan saja hikmat Salomo yang membuat ratu itu kagum. Dia kagum dengan segala hal, bahkan hal kecil di dalam kerajaan Salomo. Salomo mempunyai pegawai-pegawai yang menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Salomo bukan hanya memahami bagaimana menjalankan kerajaan, tetapi dia juga mampu memberikan kualitas tinggi dalam hal-hal kecil di kerajaannya. Mampu memberikan kualitas tinggi. Di dalam kehidupan kita, apakah kita mampu seperti Salomo memberikan kualitas-kualitas yang tinggi, memberikan kualitas iman yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Tertulis di Ayub 28 ayat 28. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dikatakan pada ayat ini, takut akan Tuhan adalah hikmat. Itulah hikmat. Pada masa-masa saat ini, di kehidupan saat ini, sudahkah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan? Itulah firman ini mengajak kita untuk belajar dan meneladani dari Salomo. Bagaimana kita berhikmat dan melakukan sesuai kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita semua sebagai orang percaya agar kita semua dikenal dengan baik, dengan akal budi, dengan hikmat kebijaksanaan. Maka milikilah hikmat itu dan hidupilah menurut hikmat itu. Yesus Kristus adalah hikmat dan ia adalah jawaban atas semua persoalan dari setiap orang percaya. Dan di dalam Yesus yang adalah hikmat akan ada jawaban atas setiap kegelisahan dan harapan hidup orang percaya. Terpujilah Tuhan. Selamat berkarya, selamat menerima hikmat Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan, apapun tantangan di hadapan kita, apapun pergumulan, apapun permasalahan kita, ketika kita bersandar pada Allah dan memohon hikmat,
maka kita adalah orang-orang yang dimampukan di dalam Yesus Kristus. Selamat belajar dan meneladani dari orang berhikmat, yaitu Salomo. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nutrisi dan kekuatan serta pengetahuan bagi hidup kami, agar kami boleh menyesuaikan diri kami di perkembangan zaman saat ini. Biarlah hikmat tuntunan Tuhan melingkupi kami, agar kami tidak salah menuju jalan yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah firman-Mu menjadi petunjuk